Good morning, primary one. How are you today? Hopefully, all of you in good condition. Keep spirit for today. Come back to math lessons. I'm going to teach you still about solids on chapter 5. Before I explain you about the next explanation about solids, let's watch the video about example of solids. Happy watching! Oh. Ah. This is sphere. This is cuboid, and this is cone. This is cube and this is cylinder. Nah, video tadi mengingatkan anak-anak Miss kembali tentang contoh-contoh dari bentuk padatan. Okay, now prepare your student's book. Open page 39. We are going to learn how to using solid to make models. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan bentuk padatan untuk membuat pola tertentu. Okay, let's see these models. We can put solids together to make models. This model is made up of two cones and a cuboid. Nah, pola ini dibentuk dari dua kerucut dan sebuah balok. These models is made up of two cylinders, a cuboid, and a sphere. Nah, pola ini dibentuk dari dua tabung, sebuah kubus, dan sebuah bola. Okay, pay attention this slide. Coba perhatikan slide ini. Pada slide ini kita akan coba latihan ya. Latihan 1, seperti apakah objek-objek di bawah ini? Isilah kotak yang dengan kata-kata yang tersedia di bawah. Let's see point A. This picture look like a sphere. Well, you can find the words in the box here. Here it is, sphere. Okay, write down sphere in this box. Let's see point B. This object look like a cylinder. Okay, we can find the words here and then write down cylinder in the box. The last point C,
This object look like a cube, and we can find the words here. Write down the word in this box. Okay, now go to workbook page 44 and 45. Okay, in this worksheet, I'm going to drill you to knowing solids again. Nah, pada slide ini, Miss Risna akan latih anak-anak kembali untuk mengetahui bentuk padatan dengan melengkapi tabel yang ada pada slide ini. Kamu bisa menggunakan kata bantu yang tersedia di bawah instruksi nomor 2. Okay, let's start now. Let's see point A. This object look like cylinder. Write the words of cylinder here. Nah, anak-anak, coba kita lihat gambar ini. Nah, dari gambar silinder ini atau gambar tabung ini, kita bisa melihat ada dua permukaan yang datar dan satu permukaan lengkung. Sehingga kita dapat menuliskan pada kolom number of flat faces is number 2 and number of curved faces atau permukaan lengkung adalah 1. Next point B. This picture look like sphere. You can write down sphere here. Okay, let's see this sphere. This sphere just has one curved faces. Hanya memiliki satu permukaan lengkung. So, you can write the number 1 here. There is no number of flat faces of sphere. Ingat ya anak-anak, bola tidak memiliki permukaan datar. Okay, next pay attention for point C. This picture look like cube. Write the name here. Okay, now let's see the faces of cube. Cube just has flat faces. Nah, anak-anak, jadi kubus atau cube itu hanya memiliki permukaan datar. Sehingga kita bisa lihat dari gambar ini, kubus memiliki 6 permukaan datar. Okay, now write the number 6. Silakan tulis angka 6 di flat faces. Point D. Let's see, this object look like cone. Write down the words of cone here. Okay, let's see the cone. Coba kita lihat gambar kerucut ini. How many flat faces and curved faces? Ada berapa permukaan datar dan permukaan lengkungnya? Nah, setelah kita perhatikan, ada satu permukaan lengkung dan satu permukaan datar. Okay, now write down number 1 for flat faces and curved faces. Okay, next point E. This object look like cuboid. Same like a cube, cuboid have 6 flat faces and there is no curved faces. Nah, anak-anak, sama seperti kubus atau cube, cuboid atau balok memiliki 6 permukaan datar dan tidak memiliki permukaan lengkung. Okay, next we are going to worksheet 3. Exercise 1. Nah, pada latihan 1 kita akan menghitung masing-masing padatan yang digunakan pada model A dan model B. Nah, coba kita perhatikan kubus atau cube. Pada model A ada berapa yang digunakan dan pada model B ada berapa yang digunakan. Oke, kita lihat ya, ternyata ada 1. Oke, yang pada model B ada 1 juga. Nah, sekarang kita dapat menuliskan angka 1 pada tabel model A dan model B sesuai dengan cube atau kubus yang sudah kita hitung tadi. Nah, untuk kolom berikutnya kalian bisa mengisi dengan menghitung sendiri ya. Well, students, we are going to now 6 way to make pattern. Nah, anak-anak, kita akan belajar mengetahui 6 cara untuk membuat pola. Kita dapat membuat pola dengan berbagai bentuk dan berbagai padatan. Okay, the first with different shapes. Yang pertama dengan perbedaan bentuk. Kita akan mengetahui pola dengan bentuk yang berbeda. Let's see this picture. This shape is different. Cube and circle. Pola ini berulang setelah 2 bentuk. Let's pay attention.
cube, circle, cube, circle, cube, circle. Second, with different solids. Nah, kita juga dapat membuat pola dengan padatan-padatan yang berbeda. Let's see this pattern. These solids is different. They are cylinder, sphere, and cone. Pola ini berulang setelah 3 solids yang berbeda. Let's pay attention. Cylinder, sphere, cone, cylinder, sphere, cone. Well, the third, with different colors, but same shape. Pola dengan perbedaan warna tetapi bentuk yang sama. Let's see this pattern. The shape is same but different color, blue and orange. Bentuk yang sama namun warnanya berbeda. Nah, pola ini berulang-ulang setelah 2 warna yang berbeda. Pay attention. Blue triangle, orange triangle, blue triangle, orange triangle, blue triangle, orange triangle. Okay, next for the fourth, different colors, same solid. Nah, pola dengan perbedaan warna tetapi dengan bentuk padatan yang sama. Let's see this pattern. This solids is same but different colors. Padatan yang sama namun warnanya berbeda. Pola ini berulang setelah 3 warna yang berbeda. Pay attention. Green cube, red cube, and yellow cube. Okay, repeat again. Green cube, red cube, and yellow cube. Okay, next, the fifth, different sizes, same shape. Pola dengan perbedaan ukuran tapi bentuk yang sama. Let's see this pattern. These shapes is same but different sizes. Bentuk yang sama namun ukurannya berbeda. Nah, pola ini berulang setelah 3 ukuran bentuk yang berbeda. Okay, the last, with different sizes, same solids. Pola dengan perbedaan ukuran tetapi padatannya yang sama. Let's see this pattern. These solids is same but different sizes. Padatan yang sama namun ukurannya berbeda. Nah, pola ini berulang setelah 3 ukuran padatan yang berbeda. Start from small cuboid, middle cuboid, and big cuboid. Well, we are going to try to make pattern based on the picture. Okay, start from exercise 1. Circle the shape or solid that comes next. Nah, pada latihan 1 kita akan melingkari bentuk atau padatan yang selanjutnya berdasarkan pola yang sudah ada, tetapi pola ini belum sempurna ya anak-anak. Let's see point A. These are triangle with different sizes. Big triangle, small triangle, big triangle, small triangle. Big triangle. Well, after big triangle is small triangle. The shape that comes next is small triangle. So you should circle one of the triangle here. Nah, dari pola tersebut kita membutuhkan segitiga yang kecil untuk melengkapi pola pada poin A. Oke, sehingga kita lingkari segitiga yang kecil yaitu small triangle. Next, point B. These are different shape. There are circle, triangle, square. Nah, sekarang mari kita lihat bentuk terakhir dari gambar yang ada di sini. Oke, ternyata square. Oke, after square is circle. The shape that comes next is circle. Jadi gambar selanjutnya atau bentuk selanjutnya adalah lingkaran atau circles. Oke, now circle the shape of circle here. Exercise 2. Kita melanjut ke latihan 2 ya, menggambar bentuk yang hilang untuk melengkapi pola. Let's see the patterns. They are rectangle and square. Nah, pola ini akan berulang setelah 2 bentuk yang berbeda. There are 2 missing shapes here. To draw the missing shapes, we can see the first pattern. Rectangle and square adalah bentuk yang berulang. Mari kita tentukan polanya dengan menyebutkan
pola dari awal ya. Oke, 1, 2, 3, go. Rectangle, square. Rectangle, square. Oke, rectangle. Oke, square, rectangle. Outer rectangle is square. Nah, setelah itu kamu dapat menggambar rectangle ataupun square pada spasi yang ada tanda tanya ini. Oke. Well, now open your workbook math. We go to worksheet 4, page 46 and 47. Nah, saatnya sekarang kalian mengerjakan latihan tanpa bantuan Miss ya. Oke, for worksheet 4, making patterns, kalian akan membuat pola berdasarkan gambar yang sudah ada. Agar latihan ini berjalan dengan baik, kalian perhatikan ya instruksinya. Oke, instruksi pertama, number 1, silakan pelajari polanya. Kemudian kalian akan diminta untuk melingkari bentuk selanjutnya seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya ya. Oke, next number 2, nomor 2. Pelajari kembali polanya, kemudian lingkari bentuk padatan yang selanjutnya. Oke, instruksi nomor 3 adalah menggambar bentuk atau padatan yang hilang sehingga menjadi padatan yang utuh. Oke, nomor 4, menggunakan 2 atau 3 warna untuk mewarnai lingkaran-lingkaran yang ada pada nomor 4 menjadi bentuk pola. Misalnya, jika kalian ingin mewarnai pola dengan 2 warna, bisa menggunakan merah, kuning, atau dengan 3 warna, bisa menggunakan merah, kuning, hijau. Ingat, membuat polanya berulang ya anak-anak. Oke, tugas maths yang dikirimkan ke teachers adalah hanya halaman 46 dan 47 saja ya. Oke students, I think that's all for explanation today. Happy studying. Goodbye.